Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluargaku, jemaat GPDI Tiberias Bogor. Selamat pagi. Saya percaya di pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya boleh melihat penyertaan-penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mendengarkan renungan pagi di gereja kita yang telah disediakan. Dan saya percaya kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat renungan pagi ini. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih lagi ke aktivitas kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami rindu membuka tanah hati kami yang baik, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah yang manis buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari saya mengajak kita semua sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-34 berkata begini. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Suatu kisah yang paling ikonik dalam kitab Raja-Raja. Tema saya berbicara tentang jawaban iman. Tema kita pada saat ini, jawaban iman. Elia adalah nabi yang berani menghadapi Raja Ahaz dan nabi-nabi Baal untuk menunjukkan kekuatan Tuhan, untuk menunjukkan siapa Tuhannya, siapa Tuhan yang selama ini ia sembah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, terbukti ketika mereka mempersembahkan sebuah korban bakar. Kisah 1 Raja-Raja pasal 18. Elia menantang Nabi Baal untuk membuktikan siapa yang benar-benar mempunyai Tuhan. Mereka berdua mempersiapkan sebuah korban, dan siapapun yang menurunkan api dari langit untuk membakar korban yang mereka siapkan itu, maka yang mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat adalah korban yang terbakar dari api yang dari langit. Nabi Baal berteriak, dan di kisah itu saudara, Nabi Baal berteriak dan melakukan ritualnya. Mereka menari-nari, memanggil nama Tuhan Allah mereka. Tapi yang terjadi apa? Sesuatu hal tidak terjadi. Tapi ketika Elia menggali parit sekitar korban yang ia sediakan itu, lalu disiram dengan air, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Yang terjadi apa? Api dari langit turun membakar korban bakaran daripada Elia. Jawaban iman. Saudara, kita tahu dan sangat jelas
dalam Alkitab bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dilanjutkan di ayat 6, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Dan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya mau bilang sama saudara pada saat ini, jawaban dari doa adalah mereka yang mempunyai hati percaya, beriman terus-menerus kepada Tuhan. Iman itu bukan hanya ketika kita butuh, ada pergumulan, ada masalah, kita baru beriman kepada tidak. Tetapi yang Tuhan mau buat gereja Tuhan, tubuhnya, adalah mereka yang terus percaya, baik di dalam keadaan suka, duka, dimanapun kita berada, kita terus percaya akan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita ketika mempunyai masalah, kita baru berseru kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, ya. Tapi saya mau katakan, janganlah setiap kali kita mempunyai pergumulan baru datang kepada Tuhan, tidak. Jangan. Datanglah kepada Tuhan setiap saat. Karena jawaban daripada seruan hati, seruan doamu, adalah hati yang taat dan hati yang penuh dengan iman. Kamu mempunyai iman sebiji sesawi. Itu bisa memindahkan gunung. Alkitab berkata begitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, setiap doa-doa orang benar akan sangat besar kuasanya, dan jawaban daripada seruan doa kita adalah hati yang mempunyai iman, percaya akan kedaulatan dan kuasa Tuhan. Miliki iman yang benar, miliki iman yang berakar dalam Tuhan, yang tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan, adalah Dia mau tubuhnya ini mempunyai iman yang terus percaya, tanpa tergoyahkan. Dan bukan hanya waktu butuh saja kita bisa berseru kepada tidak, tetapi Dia mau kita terus percaya setiap hari penyertaannya ada, kuasanya ada dalam hidup kita. Jawaban iman adalah mereka yang berseru dengan hati percaya, dengan kuasa Allah yang tak bisa terbandingkan. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi saya mau katakan, iman yang benar adalah mereka yang terus percaya meskipun doanya belum dijawab. Saya percaya kita masih banyak pergumulan. Saya percaya kita masih banyak hal yang kita rindukan. Tapi saya mau bilang kepada saudara yang belum menerima jawaban Tuhan di doa saudara, iman yang benar adalah mereka tetap percaya meskipun gunung belum berpindah. Iman yang benar adalah mereka yang terus percaya meskipun doa mereka belum dijawab Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jawaban iman adalah mereka yang mempunyai seruan dengan hati yang percaya. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami terus percayakan kuasa-Mu. Kami terus percayakan kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, berikanlah tanah hati yang tidak tergoyahkan kepercayaan kami. Kami mau terus beriman kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami beriman, seruan doa kami, pergumulan kami, kerinduan kami, jawaban yang pasti akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serta kami akan melangkah dan kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Haleluya.